Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program BWRSN TV. Bersama saya Tiarani Vidya, selamat mengikuti rangkaian informasi selengkapnya. Usai melakukan pendataan kepada 144 anggota Ormas LSM GMBI Sumedang yang ikut demo hingga ricuh di Polda Jawa Barat, Polres Sumedang langsung memberikan pembinaan. Selain harus melakukan wajib lapor, hingga Jumat kemarin Polres Sumedang masih mencari keberadaan Ketua GMBI Distrik Sumedang agar kooperatif. Jumat siang kemarin, Polres Sumedang, Jawa Barat langsung memberikan pembinaan kepada 144 anggota LSM GMBI Sumedang yang ikut demo hingga ricuh di Polda Jawa Barat. Ratusan anggota Ormas GMBI ini merupakan limpahan dari Polda Jawa Barat yang hanya ikut demo dan tidak terbukti melakukan pengerusakan fasilitas di Polda Jabar. Namun begitu, Kapolres bersama Dandim 0610 serta Kajari Sumedang langsung memberikan arahan dan pembinaan kepada ratusan anggota Ormas tersebut. Polres Sumedang memberlakukan wajib lapor kepada semua anggota Ormas LSM GMBI yang ikut demo hingga ricuh itu. Di samping itu, Polres Sumedang pada Kamis malam sudah melakukan pengecekan ke Sekretariat GMBI Sumedang. Polisi hanya menemukan sejumlah kendaraan yang nomornya tidak sesuai hingga diangkut petugas. Sedangkan hingga Jumat petang kemarin, Polres Sumedang masih mencari ketua dan wakil ketua GMBI Sumedang. Wajib lapor tetap dilaksanakan seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Kami kemarin mendatangi ketua dan wakil ketua dari Ormas GMBI di Sumedang ini, di mana keduanya sampai saat ini masih belum ditemukan. Dan pada saat kami mendatangi rumahnya, kami melihat ada kendaraan bermotor yang berdasarkan hasil pengecekan oleh Reskrim Polres Sumedang, itu nomornya semua tidak sesuai. Kami himbau kepada Ketua GMBI dan Wakil Ketua GMBI Sumedang, Saudara Tito dan Saudara Yudi, agar secara kooperatif segera hadir dalam permintaan keterangan di Polres Sumedang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Usai diberi pembinaan, sejumlah anggota Ormas LSM GMBI yang dijemput keluarganya diperbolehkan pulang. Penjemputan oleh keluarga pun diiringi isak tangis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan SMTV melaporkan. Dalam rangka pengabdian persaudaraan Akabri 92 yang ke-32 tahun, digelar penanaman ratusan bibit pohon dan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada masyarakat di kawasan Lembah Tangga 101 Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dari persaudaraan Akabri 92 di tengah pandemi. Jabatan Wakil Komandan Sesko Angkatan Udara. Berlokasi di kawasan Lembah Tangga 101, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, puluhan anggota TNI dari Persaudaraan Akabri 92 menggelar aksi tanam ratusan bibit pohon di area perbukitan. Penanaman pohon ini dilakukan sebagai bagian dari pelestarian lingkungan, menambah pasokan oksigen, dan mendukung program Citarum Harum. Salah satu perwakilan Persada 92, Brigjen TNI Nefra Firdaus menyampaikan, kegiatan ini sebagai wujud pengabdian selama 30 tahun dan serentak dilakukan di beberapa daerah mulai dari Aceh hingga Papua yang dimulai dari Januari sampai Juni 2022. Persada 92 juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung melaksanakan baksos pemberian 150 sembako dan 600 bibit pohon kepada masyarakat serta penanaman pohon di Lembah Tangga 101. Kami Persaudaraan Akabri 92 pada kesempatan siang ini melakukan berbagai macam kegiatan dan ini adalah menyambut 30 tahun pengabdian Akabri 92. Kita ada beberapa daerah dari mulai Aceh sampai Papua yang akan dilaksanakan dari mulai Januari sampai bulan Juni yang akan datang. Pengabdian dalam membantu masyarakat di tengah pandemi dilakukan dengan memberi sembako oleh Kolonel Infanteri Epi Gustiawan kepada warga Panyilekan serta warga Rusunawa, Rancacili, dan Antapani yang terdampak pembangunan liar. Persada 92 berharap di usianya yang ke-30 tahun bisa semakin memperkokoh ikatan persaudaraan dan membantu mewujudkan sebagai program-program pemerintah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang, Jawa Barat kembali mengamankan kendaraan roda 4 di Sekretariat LSM GMBI Sumedang. Dari 9 kendaraan yang diamankan, nomor setiap kendaraannya tidak terdaftar. Sabtu siang tadi, ratusan Reserse Kriminal Polres Sumedang, Jawa Barat kembali mengamankan kendaraan roda 4 di Sekretariat LSM GMBI Sumedang. Sebanyak 4 kendaraan diangkut petugas menggunakan towing untuk diamankan ke Mapolres Sumedang. Pengamanan kendaraan dari Sekretariat LSM GMBI dilakukan pasca demo rusuh di Polda Jawa Barat. Saat dilakukan pengecekan ke Sekretariat LSM GMBI Sumedang, Polres Sumedang hanya menemukan kendaraan yang nomornya tidak sesuai atau tidak terdaftar. Hingga Sabtu ini, Polres Sumedang sudah mengamankan 9 kendaraan roda 4 pasca demo rusuh di Polda Jawa Barat. Sebanyak 8 unit kendaraan diamankan dari Sekretariat LSM GMBI Sumedang dan satunya hasil pengamanan di Jatinangor pada Kamis petang lalu. Dari hasil pengecekan, keempat kendaraan tersebut tidak terdaftar. Oleh karena itu, kami amankan di Polres Sumedang. Jumlahnya dan sampai saat ini ada berapa kendaraan? Jumlahnya sampai saat ini yang kami amankan ada 9 kendaraan dari hasil pengecekan di lapangan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan SMTV melaporkan. Angka pengangguran Amerika Serikat turun ke level 3,9% meski terjadi perlambatan signifikan penambahan lapangan kerja pada 2 bulan terakhir 2021. Penciptaan lapangan kerja ini dikhawatirkan kembali melemah dengan penyebaran varian Omikron yang telah menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 saat pergantian tahun. Data penciptaan lapangan kerja dari Departemen Tenaga Kerja AS untuk Desember 2021 mengecewakan analis. We were forecasting a 440,000 rise in non-farm payrolls. So when it came in at 199, I was very surprised, thinking, well, gee, it's deja vu all over again, because the November number was expected to be strong and it came in at about half of what had been projected. Yet the unemployment rate, which we thought would stay at 4.2%, then came in substantially lower. So a surprise on both counts. Data terpisah oleh ADP, sebuah perusahaan pemroses penggajian, sebelumnya menunjukkan penciptaan 807.000 lapangan kerja swasta baru. Meski laporan ADP berbeda metodologi dengan laporan Depnaker yang dihimpun Biro Statistik Ketenagakerjaan. One reason could be that you have many more people who are becoming self-employed, which would not show up in the BLS, Bureau of Labor Statistics data, the payroll numbers for quite a number of months down the road. Yet it does show up in the household employment, because the way those numbers are acquired is through telephone interviews. So if somebody left a regular job that reports to the BLS and started their own firm, that data is not going to catch up for several months down the road. Data untuk November akhirnya direvisi dari 210.000 ke 249.000. Sementara angka Oktober dari 531.000 ke 648.000. Analis umumnya masih merespons positif secara umum laporan ketenagakerjaan terbaru ini. Karena dengan demikian sekitar 6 juta lapangan kerja baru tercipta selama 2021. Yang belum jelas bagi analis maupun pelaku usaha adalah dampak dari varian Omicron terhadap kegiatan ekonomi. Mengingat varian baru ini telah menyebabkan pembatalan belasan ribu penerbangan selama pergantian tahun dan juga memukul pemasukan restoran dan usaha lain dalam sektor keramah tamahan. Sektor-sektor yang paling rentan terdampak pandemi. We are still seeing wage growth at a pretty rapid clip, and that's because employers are still finding it difficult to hire workers, and so they're trying to attract workers with higher compensation or new benefits or more flexible working arrangements, which don't necessarily show up in the wage data, but are all a sign of the fact that employers are finding it difficult to hire right now. This is especially true in lower wage sectors like retail and food services, and transportation and warehousing, all industries where employers are dealing with a shortage of workers and really need to raise compensation to compete aggressively. Pada saat yang sama, permohonan tunjangan pengangguran juga turun ke level terendah dalam 5 dekade. Dari Washington DC,
Nova Purwadi dan tim VOA. Ahli medis di Amerika Serikat terus menganjurkan suntikan booster melawan COVID-19 selekasnya guna meredam perluasan varian Omikron. Perbakan varian Omikron yang menurut beberapa model bakal memuncak selama Januari, menyebabkan disrupsi sejumlah kegiatan mulai kegiatan usaha hingga sekolah yang bakal tatap muka. Merespons lonjakan kasus positif COVID, Serikat Pekerja Guru di Chicago, negara bagian Illinois, memutuskan kembali menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring. Teachers and the school staff have decided the only thing that we get control is whether we go into the buildings. And we're saying we want to teach and we want to do what's right for our students, and we are prepared to do that remotely starting today. Langkah ini disesalkan Wali Kota Chicago, Lori Lightfoot, yang bersikeras kelas tatap muka tetap bisa dilakukan dengan aman. Tapi Serikat Guru menyalahkan Pemda Chicago yang dianggap kurang sigap memberlakukan protokol kesehatan ketat. Tarik ulur ini memaksa sekitar 350.000 siswa harus lagi berkutat dengan kelas online, tanpa sosialisasi dan belajar kelompok bagi sang anak. My kids were just very excited to be back in school, back to the routine, get to see their friends they didn't get to see over winter break, and just get back into that school routine. And I find that was disrupted 2 days into it. I was irate and livid. Bukan hanya siswa yang terdampak disrupsi ini. Fortunately, I have a job I can work a lot at home. It's a lot of Zoom calls. I still can't really pay attention to my kids and supervise their remote learning. But I'm fortunate enough that for most part I can be at home with my kids when school's canceled. But there's a lot of parents that don't have that privilege. So what are we supposed to do about them? Are they supposed to just quit their jobs because the union decides to cancel school, or shut down the schools? Buka tutup sekolah ditengarai analis menjadi salah satu penyebab kelangkaan pekerja selama tahun kedua pandemi. Karena banyak pekerja, khususnya perempuan, akhirnya harus tetap mengawasi sekolah anak dari rumah. Kekhawatiran soal varian Omikron ini akhirnya juga menutup kegiatan pelajaran secara tatap muka di sejumlah kota lain, termasuk diantaranya sekolah-sekolah di kota Newark, negara bagian New Jersey, Milwaukee, negara bagian Wisconsin, dan juga sebagian sekolah di Portland, negara bagian Oregon. Dan disrupsi ini tidak hanya terjadi di sektor pendidikan saja, tapi juga di berbagai sektor usaha. Pada saat yang sama, ahli medis kembali mengingatkan lonjakan kasus COVID saat ini terjadi di saat memuncaknya kasus flu biasa. While Flurona might sound like a joke, it's something we should take seriously. Flurona is co-infection of both influenza and COVID-19 at the same time. And while we've only seen a few cases to date, given the rapid rise in both influenza and COVID-19, we're going to see more cases. Many of our hospitals are at or above capacity treating COVID-19 patients, which leaves little to no room for other severe illnesses, including influenza. And it's important to note that influenza and COVID-19, when severe, require the same life-saving medical equipment and the same staff and medical professionals. Memasuki Januari, 60% lebih warga AS telah tervaksinasi penuh melawan COVID, sementara baru sepertiga telah mendapatkan suntikan booster. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Batasan antara dunia maya dan dunia nyata bakal semakin kabur dalam mimbar daring baru Metaverse atau dunia meta. Dunia seperti ini merupakan pengembangan selanjutnya interaksi virtual seperti di Zoom atau Skype, tapi dengan tampilan hidup mirip video game dan pandemi ikut mempercepat pengembangannya. Metaverse alias dunia meta, dunia virtual tempat orang bisa berinteraksi seperti layaknya dunia nyata, menjadi fokus perhatian pengembang, termasuk Touchcast dengan kota virtual M-City. So what you see behind me is M-City. M-City is the Metaverse's first city for enterprise. What does that mean? It means that companies can now securely start their migration into the Metaverse. Menggunakan tampilan high def yang sebelumnya hanya ada pada tampilan video game, kegiatan usaha bisa beralih sepenuhnya virtual. In the city, you can do anything that you do in a physical city. Imagine any activity that happened in a physical structure, whether it's a retail store, a learning experience, a job interview, a board meeting, a CEO giving a town hall. All of that can now happen in an amazing structure that you construct inside of your campus in M-City. Pelaku industri teknologi menilai berbagai sektor bakal diuntungkan dengan pengembangan dunia meta,
yang memadukan realitas virtual dengan realitas tertambah. We're starting to talk about metaverse now the same way we started to talk about the internet in the early 1990s. And so if you remember back to that time when we were all using 56K modems and dial-up internet service, it was impossible to imagine the things we'd be doing online today. And I think the same is true with metaverse. Dunia meta belakangan mendapat angin segar dan juga sorotan baru setelah pada akhir 2021 Facebook mengubah nama perusahaan induknya menjadi Meta. Mirip dengan yang dilakukan raksasa pencarian Google yang beberapa tahun sebelumnya mengubah nama induk perusahaannya menjadi Alphabet. Dengan demikian jejaring sosial terbesar di dunia ini menunjukkan komitmennya untuk menggarap serius Metaverse. Analis melihat pandemi mempercepat adopsi dunia meta ini, baik untuk kegiatan pribadi maupun bisnis. COVID has accelerated a whole bunch of different trends we were already seeing, maybe like digital fitness, and then new areas like actually being really effective when you're working from home, looking good on those Zoom and Teams calls. Those are things that we weren't necessarily expecting, but those have been propelled. Tapi seperti wahana baru lainnya, banyak tantangan baru. How you moderate people getting together and discussing items in a social media platform. It's not static content like words that we post today. Or videos that can easily call back. So how are you going to moderate and ensure that it's a safe place for our children to participate in the future? Perpaduan realitas tertambah dengan realitas virtual ini disebut sebagai extended reality, realitas diperpanjang yang memudarkan batasan dunia virtual dengan dunia nyata. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Bewara SMTV hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.